Scene dibuka dengan seorang anak yang terlihat sedang sedih karena melihat ibunya yang mati. Di tengah kesedihan itu, datang seseorang yang terlihat seperti samurai dengan 3 orang anak kecil. Mereka menghampiri anak perempuan itu dan mengajaknya pergi dari tempat itu. Kemudian scene berpindah di sebuah hutan dan ada beberapa orang yang sedang melakukan pertarungan. Di antara beberapa orang tersebut, salah satunya adalah seorang perempuan yang juga ikut bertarung dengan mereka. Dan perempuan itu bernama Azumi. Dia adalah seorang anak yang ada di awal scene tadi. Bersama dengan 9 temannya, Azumi dilatih menjadi seorang pendekar pedang oleh gurunya yang bernama Gizai. Lalu, apa tujuan Gizai melatih mereka menjadi pendekar pedang? Kita akan dibawa flashback tentang Gizai yang ternyata adalah seorang panglima dari klan Tokugawa. Saat itu klan Tokugawa sedang berperang dengan klan Toyotomi untuk memperebutkan kekuasaan. Gizai sangat prihatin dengan peperangan yang hanya menyebabkan penderitaan dan berniat menciptakan negara yang damai. Dan ia diperintahkan untuk mengumpulkan dan melatih sekelompok pembunuh terlatih untuk memusnahkan panglima musuh agar terciptanya perdamaian. Gizai mengumpulkan semua muridnya dan menjelaskan bahwa mereka akan segera menjalankan misi setelah menyelesaikan ujian terakhir. Mereka diminta untuk membuat grup 2 orang, dan ujian terakhir mereka adalah membunuh orang yang satu grup dengan mereka. Siapapun yang menang, mereka akan lanjut menjalankan misi. Tujuan Gizai melakukan ini agar mereka menjadi pembunuh berdarah dingin. Awalnya semua murid tidak menduga dan sangat keberatan dengan ketentuan tersebut. Namun karena tidak ada pilihan lain, mereka pun melakukannya. Dari 10 orang hanya tersisa 5 orang, yaitu Hyuga, Amagi, Kiha, Nagara, dan MC kita Azumi. Setelah itu mereka memulai perjalanan untuk misi mereka. Saat sampai di satu tempat, mereka bertemu dengan seorang ninja yang bernama Nagato. Dia adalah seorang mata-mata dan perantara antara Gizai dan atasannya. Nagato memberikan surat yang berisi 3 nama orang yang menjadi target mereka, yaitu Nagamasa, Kiyomasa, dan Masayuki Sanada. Ketiga orang itu adalah panglima perang klan Toyotomi. Mereka pun mendatangi target pertama, yaitu kelompok Nagamasa. Saat itu, kelompok Nagamasa sedang memancing, lalu Azumi datang sendiri menghampiri mereka. Karena Azumi terlihat seperti cewek polos, pemimpin kelompok itu tidak curiga dan membiarkan Azumi mendekat. Dan setelah Azumi mengetahui bahwa pemimpin kelompok itu bernama Nagamasa, Azumi segera melakukan eksekusi dan semua orang yang di situ berhasil dihabisi oleh kelompok Azumi. Berita tentang pembantaian kelompok Nagamasa terdengar oleh panglima Toyotomi yang lain, yaitu Kiyomasa. Orang ini juga adalah salah satu dari target Gizai dan kawan-kawan. Kiyomasa memerintahkan pengawalnya yang bernama Kanbei untuk menyusun rencana mengelabuhi Gizai. Di sini Kanbei memiliki bawahan bernama Saru. Kanbei memerintahkan dia untuk ikut menyergap kelompok Gizai. Saat grup Kiyomasa melakukan perjalanan, tiba-tiba Azumi muncul dari tengah pasukan tersebut dan mulai menyerang pasukan Kiyomasa. Dan grup Azumi pun mulai berdatangan membantu. Azumi dibantu Amagi bertarung melawan Saru dan Kanbei. Sedangkan Hyuga, Kiha, dan Nagara melawan pengawal Kiyomasa dan akhirnya berhasil membunuh pemimpin mereka. Saat Azumi dan Amagi terpojok,
Mereka mendapatkan sinyal bahwa Kiyomasa sudah berhasil dibunuh, dan mereka berdua pun segera kabur. Namun saat mereka kabur tidak semudah itu karena mereka tetap dikejar dan akhirnya mereka terpaksa bertarung. Di tengah pertarungan, Amagi terkena luka kecil akibat senjata musuh yang mengenai tangannya. Namun Amagi menyembunyikan luka tersebut karena tidak mau dianggap lemah. Namun ternyata Kiyomasa yang dibunuh oleh Hyuga, Kiha, dan Nagara masih hidup. Dan yang mereka bunuh hanyalah orang yang mirip dengan Kiyomasa. Ternyata itu adalah strategi yang digunakan untuk mengecoh Azumi dan kawan-kawan. Dan hal ini sudah direncanakan oleh Kiyomasa agar mengetahui siapa yang mengincarnya. Karena Kiyomasa sudah mengetahui siapa yang mengincar mereka, akhirnya dia memerintahkan untuk menyerang balik grup Azumi. Di saat yang sama, Nagato berada di situ untuk memata-matai mereka. Kemudian, Saru mendatangi pembunuh bayaran yang bernama Sajiki bersaudara. Mereka bertiga adalah pembunuh berdarah dingin dan senang melakukan pembunuhan. Mereka diperintahkan untuk membunuh Azumi dan teman-temannya. Selain itu, Kanbei juga memerintahkan untuk membebaskan pembunuh yang dipenjara karena tidak bisa mengendalikan keinginan membunuh. Orang ini bernama Bijomaru Mogami, biar gampang kita sebut saja Bimo. Saru datang dan meminta bantuan kepada Bimo untuk mengalahkan kelompok Gezai. Shin berpindah ke grup Azumi yang sedang berada di suatu perkampungan. Di saat yang sama ada pertunjukan sirkus dan salah satu pemainnya ada yang lumayan. Di sini Hyuga langsung suka dengan cewek itu dan langsung mengajak kenalan. Cewek ini bernama Yae. Hyuga ingin setiap hari bertemu dengan Yae. Namun karena mereka hanyalah sirkus keliling, mereka akan terus berpindah tempat. Dan besok adalah pertunjukan terakhir di perkampungan itu. Keesokan harinya, Hyuga meminta izin kepada Geisai untuk menonton pertunjukan Yae untuk yang terakhir kalinya. Geisai mengizinkan pergi bersama Azumi dan Nagara. Namun setelah sampai di perkampungan itu, kelompok Yae sudah pergi dari sana. Azumi memiliki ide untuk mengejar Yae karena pasti mereka belum jauh dari tempat itu. Di saat yang sama, Geisai mendapatkan informasi bahwa Kiyomasa ternyata masih hidup dan yang mereka bunuh saat itu hanyalah penggantinya saja. Nagato juga memberitahu bahwa Kiyomasa sudah mengetahui lokasi mereka dan memerintahkan pembunuh bayaran untuk memburu mereka. Dengan cepat, Geisai memerintahkan Kiha dan Amagi untuk menyusul Azumi dan yang lain. Namun Amagi langsung terjatuh. Dan setelah diperiksa, ternyata Amagi terkena racun dari senjata musuh saat pertarungan sebelumnya. Di lain tempat, Yae dan semua grup sirkus sedang melakukan perjalanan ke tempat lain. Namun sialnya, mereka bertemu dengan Sajiki bersaudara. Karena saat itu mereka sedang jomblo, mereka sangat senang bertemu dengan Yae dan ciwi-ciwi lainnya. Lalu ketiga bersaudara itu membunuh semuanya dan hanya menyisakan ceweknya saja. Saat mereka terpojok, di saat yang tepat, Azumi, Hyuga, dan Nagara datang untuk menolong mereka. Ketiga bersaudara itu akhirnya sadar bahwa Azumi, Hyuga, dan Nagara adalah orang dari daftar buruan mereka, dan pertarungan pun tak dapat dihindari. Tanpa berlama-lama, Sajiki bersaudara berakhir di tangan Azumi dan teman-temannya. Dari semua pemain sirkus yang selamat hanya Yae karena yang lain sudah dibunuh oleh tiga saudara tersebut. Mereka membawa Yae ke tempat persembunyian dan kaget setelah mengetahui Amagi terkena racun dan sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Geisai memerintahkan untuk segera pergi meninggalkan Amagi. Awalnya Azumi tidak mau meninggalkan Amagi begitu saja. Karena misi tetap harus dijalankan, Geisai, Kiha, dan Nagara pergi meninggalkan Amagi.
sedangkan Azumi dan Hyuga tetap tinggal. Namun karena tidak mau menjadi beban, Amagi memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Bukannya menyusul Gezai dan kawan-kawan, Azumi dan Hyuga malah mengantarkan Yae ke jalan utama agar Yae bisa pulang ke kampung halamannya. Saat Hyuga dan Yae sedang berduaan, tiba-tiba Bimo dan Saru muncul di belakang mereka. Karena tahu Bimo datang untuk memburunya, Hyuga langsung menyerang, dan dengan cepat Hyuga langsung dikalahkan. Setelah Azumi mengetahui Hyuga sudah terbunuh, mereka menguburkan Hyuga. Kini grup Gezai yang tersisa hanya tinggal Azumi, Nagara, dan Kiha saja. Kemudian Nagato datang memberikan informasi bahwa Kiyomasa akan menuju ke wilayah yang bernama Gamu menggunakan kapal. Gezai berencana untuk menyerang mereka sebelum Kiyomasa berangkat, dan Nagato memberikan bom kepada Nagara untuk menghancurkan tempat Kiyomasa. Di saat yang sama, Saru dan Bimo mendatangi perkampungan psikopat untuk meminta bantuan. Saru memberikan uang agar mau menyembunyikan Kiyomasa dan mau bergabung untuk menghadapi Gezai, karena mereka tahu bahwasanya Gezai akan mendatangi Kiyomasa. Sementara itu, Azumi berencana untuk mengantarkan Yae ke jalan utama dan memastikan dia aman. Hari penyerangan pun tiba. Gezai, Nagara, dan Kiha menyusup ke perkampungan psikopat untuk membunuh Kiyomasa yang bersembunyi di situ. Satu persatu penjaga Kiyomasa berhasil dikalahkan. Namun saat masuk di dalam, semua pasukan Kiyomasa dan orang-orang dari kampung psikopat mengepung mereka bertiga. Bukannya menyerah, mereka bertiga bertarung melawan semua tentara Kiyomasa yang ada di situ. Walaupun mereka bertiga hebat, namun tidak bisa melawan orang sebanyak itu sekaligus. Bahkan Geza yang merupakan guru mereka mengalami banyak luka dan akhirnya kalah saat melawan Kanbei. Kemudian Gezai ditawan dan dijadikan sebagai umpan. Dan bagaimana nasib Nagara dan Kiha? Nagara di sini lari setelah dikejar Saru, sedangkan Kiha harus mati di tangan pasukan Kiyomasa. Gezai pun dijadikan sandra oleh pasukan Kiyomasa. Mereka tahu orang yang paling hebat di kelompok itu belum muncul, yaitu Azumi. Dan tiba-tiba, entah bagaimana pintu gerbang bisa meledak dan samar-samar terlihat seseorang yang tidak lain adalah Azumi. Azumi bertarung sendiri melawan semua pasukan Kiyomasa dan orang-orang dari perkampungan itu. Saat pasukan Kiyomasa yang membawa senapan bersiap menembak, entah apa yang dipikirkan, bukan Azumi yang ditembak tapi malah menembak orang-orang dari perkampungan. Dan akhirnya suasana menjadi kacau karena orang-orang dari perkampungan tidak terima kalau mereka ditembak oleh pasukan Kiyomasa. Dan saat terjadi pertarungan antara kedua belah pihak, Azumi memilih bersembunyi. Di saat Azumi bersembunyi, dia melihat Nagara ternyata masih hidup. Nagara memberikan bom kepada Azumi. Kemudian Nagara berhasil mengalahkan Saru. Serta Azumi berhasil meledakkan pasukan penembak. Kini orang yang tersisa hanya tinggal Azumi dan Bimo. Dan pertarungan final pun dimulai. Namun, sehebat-hebatnya Bimo, dia tidak akan berhasil menang melawan MC. Setelah Bimo berhasil dikalahkan, Azumi menyelamatkan Gezai yang disandra. Namun Azumi terlambat karena akhirnya Gezai tewas. Shin beralih di sebuah kapal yang sedang berlayar. Ternyata Kiyomasa dan Kanbei berhasil kabur dan pergi menuju Gamu. Di tengah kegembiraan karena berhasil mengalahkan grup Gezai, tiba-tiba Azumi muncul dan langsung menebas Kiyomasa. Dan akhirnya Kiyomasa pun mati di tangan Azumi. Di akhir scene terlihat Nagara masih hidup dan bersama Azumi mereka melanjutkan misi untuk menciptakan perdamaian di negara itu dan film pun tamat.